Perkenalkan, saya Rosmawati Tambunan, guru SMK Negeri 8 Medan. Selama kurang lebih 2 bulan, saya mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang dimulai tanggal 15 sampai 20 September 2025 di BBP MPP BBL. Selama mengikuti pelatihan, satu materi yang benar-benar memberikan pemahaman dan membuat pola pikir saya bertumbuh dengan materi pola pikir bertumbuh, memberikan pemahaman kepada saya bahwa saya harus tetap mengalami perubahan dan tidak menyerah ketika ada tantangan. Dengan pembelajaran mendalam ini, saya mendapatkan bagaimana prinsip pembelajaran mendalam, mulai dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bahkan pengalaman mengajar, mulai dari memahami, mengaplikasi, sampai mengimplementasikan, merefleksikannya, itu saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas. Berikut video pengimplementasian pembelajaran mendalam yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Senang sekali hari ini sudah bertemu dengan Ibu. Kita kembali dengan materi kita bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk dalam materi kita teks argumentasi dan persuasi untuk mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal. Hanya saja karena kalian jurusan tata kecantikan, hari ini nanti penugasannya tidak berkaitan dengan produk pangan lokal, tapi kamu mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan jurusanmu, kompetensi kalianmu. Kompetensi kalianmu jurusan apa? Jurusan kecantikan. Nanti asesmennya berkaitan dengan itu. Namun sebelum sampai ke sana dan sebelum kita masuk, kita akan mulai pelajaran kita dulu. Kita berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Angel. Dan ada yang tidak hadir hari ini, semuanya hadir? Hadir semua. Baik. Sebelum dimulai pembelajarannya, lihat dulu sampah. Ada nggak sampah? Jangan sampai kelasmu kotor. Terima kasih untuk kerjasamanya dalam menjaga kebersihan. Baik, pembelajaran kita adalah mengenalkan dan mempromosikan produk dengan teks argumentasi dan persuasi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah agar kalian dapat mengenalkan dan mempromosikan produk dengan teks argumentasi dan persuasi. Pertanyaan saya, siapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar apa itu teks argumentasi? Boleh tunjukkan. Mikael, apa teks argumentasi? Oke, betul sekali. Dan terima kasih, Mikael. Teks argumentasi itu adalah teks yang mengemukakan pendapat, alasan, dan mengemukakan pendapat, alasan dan bukti-bukti sehingga orang lain yang mendengarnya percaya dengan apa yang kita sampaikan. Dan itu dia teks argumentasi. Teks persuasi itu adalah teks yang mengajak pembaca atau penikmat, pendengar, penonton, sehingga mengikuti apa yang ditulis oleh si penulis. Atau kalau seandainya ada iklan, dari iklan tersebut bisa kamu perhatikan apa yang disampaikan sehingga kita percaya dan kita mengikutinya. Nah, boleh kamu lihat dulu video berikut ini. Manis, kalau konsumsinya Ya. cita rasa kotor yang manis dan tekstur yang sangat legit bikin Kalimat-kalimat yang disampaikan di situ yang menyatakan ingin makan yang manis dan dengan kalimat-kalimat nikmati solusinya, nikmati sensasinya dan sebagainya, itu adalah beberapa kalimat nikmati katanya dan sensasinya. Itu kalimat apa kalau nikmati? Persuasi.
Dan ada kalimat persuasif di dalam. Nikmati sensasinya. Oke, yuk kembali ke materi. Dan ya, ini apa? Bukaan. Ini termasuk makanan Indonesia nggak? Bahkan khusus makanan ini dari mana? Medan, Sumatera. Kalau orang pergi ke Jakarta, selalu bilang apa? Dan bawa dan nah, oke. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya. Yes. Tadi ini kan berapa? Dan tape itu terbuat dari apa? Singkong. Dan siapa di antara yang suka makan tape? Oke, tape itu biasanya dicampur dengan apa enaknya? Kolak. Oh enggak lah, kalau tape enggak dengan kolak, dengan apa? Es campur. Ya, es campur. Dan, nah kemudian ini apa ini? Perkedel itu dibuat dari bahan apa? Termasuk produk pangan lokal juga milik Indonesia. Dan kita tahu memang perkedel ini sering menjadi makanan khas kita yang dicampur dengan apa? Ya, soto, lontong dan lain sebagainya. Oke, baik. Kembali ke materi. Dan tadi pengertian argumentasi itu sudah disampaikan kepadanya. Teks argumentasi ialah tulisan yang menyajikan sudut pandang penulis terhadap suatu subjek dan menyediakan bukti untuk mempengaruhi pemikiran pembaca. Dan jadi ketika melihat tulisan demi tulisan, pembaca itu percaya dengan apa yang kita tuliskan. Dan cirinya bisa kita lihat di sini. Ciri teks argumentasi memiliki sudut pandang yang pasti, didukung oleh informasi, fakta, atau bukti yang kuat, bertindak secara bijaksana dan rasional, berusaha untuk membujuk atau memengaruhi pembaca. Baik, dalam buku paketmu, boleh lihat buku paketnya dulu, ada teks, nanti teks itu juga sudah disediakan di sini. Dan boleh dilihat buku paketnya. Berusaha untuk membujuk atau memengaruhi pembaca. Ini kata intinya. Kuncinya di sini. Dan berusaha untuk membujuk atau memengaruhi pembaca. Pembaca dan percaya dan akhirnya terpengaruh. Dia percaya karena apa? Anak, bukti. Sehingga percaya dan memengaruhi. Kalau memengaruhi itu untuk teks mana? Persuasi. Kalau dengan bukti-bukti untuk teks mana? Dan oke, baik. Kita yang pertama, kita membaca kritis teks argumentasi. Sebelum nanti assessment, yang ibu ini bukan darimu, kamu bisa mempromosikan dan hal yang berkaitan dengan konsentrasi kalianmu, tata kecantikan. Dan kalau orang kecantikan yang mau dipromosikan itu apa? Dan produk skincare, make up, atau jasa. Jasa apa? Ya jasa salon atau jasa make up, contoh kalau untuk makeup lagi spa dan sebagainya. Dan bagaimana orang dia datang ke salonnya? Tentunya lokasi bukti-bukti, promosi, kalimat tempatnya, kompetensinya, keterampilannya. Nanti kita lihat contoh. Oke? Nah, bagaimana kamu mempromosikan tentang keahlianmu dalam makeup? Nah, kalau seandainya produk skincare yang mau kamu promosikan, bagaimana kalimat? Dan ada kalimat-kalimat argumentasi sehingga orang terpengaruh, maka itulah jadi kalimat persuasi. Lanjut, kita lihat. Yang pertama di sini, tugas kita adalah membaca kritis teks argumentasi.
Nah, ini berkaitan dengan buku paketmu, lihat buku paketnya. Ketahanan pangan lokal, tajuk rencana diambil dari tajuk rencana Kompas 17 Desember 2019. Ya, ada beberapa kalimat di sini yang ditayangkan. Nah, tadi sudah lihat pengertiannya, sudah lihat strukturnya. Dari teks argumen tadi. Tadi strukturnya apa saja? Selanjutnya, kita akan melihat teks argumentasi yang sudah ada di depan. Kita akan temukan yang pertama, kalian harus paham dulu fakta-fakta yang ada dalam kalimat teks argumentasi itu sehingga orang lain percaya. Boleh kita lihat dulu di sini. Dan ketahanan pangan Indonesia terbukti berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Jika dibangun dengan basis sumber daya lokal, keyakinan tersebut sudah mengemuka sejak tahun 1980-an. Bahkan ketika ketahanan pangan nasional akhirnya bergantung hanya pada beberapa komoditas, utamanya beras sebagai sumber karbohidrat. Dan yang mana fakta di sini? Silakan Jufa. Ketahanan pangan Indonesia terbukti berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan Lagi. keyakinan tersebut sudah mengemuka sejak tahun 1980-an. Iya. Keyakinan tersebut sudah mengemuka sejak tahun 1980-an. Bahkan ketika ketahanan pangan nasional akhirnya bergantung hanya pada beberapa kelompok komoditas. Dan utamanya beras sebagai sumber apa? Lagi. Di sini, yang mana kalimat faktanya? Boleh tunjuk tangan. Oke, silakan Nak. Satu sumber pangan tersebut adalah pabrik, dan satu sumber Indonesia yang Dan itu fakta atau opini? Fakta. Yang mana kalimat opini di dalam? Hampir semua tanaman sagu kita tumbuh di Papua dan hampir. Angkanya relatif, nggak jelas. Ada lagi kalimat fakta dari situ? Ya, salah satu indikasinya adalah data luas hutan sagu. Angkanya berkisar 1,4 juta hektar hingga 5,5 juta hektar. Itu adalah kalimat fakta. Sehingga dari kalimat-kalimat fakta, nanti kalau ada mau promosikan, ada fakta-fakta. Jadi kalau salonmu itu pengunjungnya berapa? Dan kamu seandainya lulusan dari SMK kecantikan, kemudian kamu belajar di kecantikan sekian lama, itu adalah kalimat-kalimat fakta. Sehingga orang percaya untuk menggunakan apa? Jasa. Tunjukkan dulu fakta-fakta. Sehingga orang percaya dengan jasamu. Memunculkan kalimat-kalimat yang mempengaruhi mereka. Itu yang disebut dia dengan teks apa tadi? Persuasi. Kalimat fakta-fakta tadi itu adalah dengan alasan-alasan tadi, itu adalah teks argumen. Kalau kamu sudah mulai membujuk, itu adalah kalimat persuasi. Oke, lanjut. Selanjutnya, sebelum sampai ke diskusi kelompok ini, kalian harus menggali sendiri. Saya di sini memfasilitasi kamu. Di halaman 7 menemukan ide pokok dan ide pendukung dari teks argumen. Kemudian setelah itu kamu menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dari teks argumentasi. Tadi sudah kita perhatikan teksnya. Selanjutnya di sini kamu perhatikan, kamu menulis teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal. Hanya saja tadi sudah dikatakan ke kamu, karena kalian jurusan kecantikan, temanya sudah ibu ganti. Satu hal yang perlu kamu tahu, ada 3 struktur dari teks argumentasi yang harus kamu pahami. Dan mulai dari bagian pendahuluannya, kemudian bagian intinya, dan terakhir bagian apanya? Penutupnya. Dan nah, ini kamu bentuk kelompok.
nanti dari halaman yang ada dalam buku paketmu, teks-teks argumentasi yang ada di situ seperti pada halaman 7 diversifikasi untuk ketahanan pangan. Kamu tentukan ide-ide pendukung yang ada dalam teks tersebut. Kemudian kalimat fakta dan opini yang ada dalam teks yang ada pada halaman 7. Bagian yang terakhir nanti menulis teks argumentasi dengan tema industri fashion dan kecantikan merupakan peluang besar bagi lulusan SMK di era modern. Pertanyaan saya, tadi sudah saya tanyakan, kalian adalah jurusan Kecantikan. Nah, berarti kamu boleh memilih yang berkaitan dengan jurusan, yaitu jurusan apa? Kecantikan. Berarti kalau dipotong atau dibuang untuk fashionnya, bagaimana akhirnya karangan argumentasi? Coba. Industri? Iya, industri kecantikan merupakan peluang besar bagi lulusan SMK di era modern, karena memang sekarang ini orang semua ingin tampil cantik. Oke, kamu bentuk kelompokmu, duduk bersama kelompokmu, terserah kepadamu. Dan siapa yang cocok dengan kelompok, silakan. Mari, oke? Yuk, silakan mulai kerjakan. Oke, baik. Selama 30 menit kamu sudah bersama dengan kelompokmu mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan ide pokok dan dikembang dalam teks argumentasi. Kemudian yang kedua, kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi. Dan yang ketiga, kalian membuat teks argumentasi sesuai dengan konsentrasi kalian, yaitu industri kecantikan yang merupakan peluang besar bagi lulusan SMK di era modern. Anak ibu yang sayang, sebelum teman kelompokmu atau kalian mempresentasikan, saya mau mengundang kamu untuk melihat kecekatanmu dalam bermain. Ayo semua, silakan berdiri dulu. Kita bermain boom clap. Kalau seandainya saya katakan, iya, boom, tanganmu di sini. Kalau clap, tanganmu di sini. Ya. Kalau boom di sini, boom, clap, boom, clap, 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 boom, clap, boom, clap. Oke, sama-sama dapat. Boleh duduk. Tepuk tangan kita semua. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai diversifikasi ketahanan pangan. Masuk ke diskusi yang pertama, ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi diversifikasi ketahanan pangan. Untuk ide pokoknya, ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat karena tingginya ketergantungan bangsa pada beras. Untuk ide pendukungnya, ketergantungan pada beras membuat Indonesia rentan terhadap masalah kedaulatan pangan. Masuk ke diskusi yang kedua, kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi diversifikasi ketahanan pangan. Kalimat faktanya, data yang ada menunjukkan tingkat konsumsi beras mencapai 94,9 kilo per kapita per tahun dengan total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Untuk kalimat opininya, ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Masuk ke diskusi yang ketiga, menuliskan teks argumentasi dengan tema industri kecantikan merupakan peluang besar bagi lulusan SMK di era modern. Industri kecantikan merupakan peluang besar bagi lulusan SMK di era modern. Saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap jasa dan produk kecantikan semakin meningkat, baik untuk perawatan wajah, rambut, maupun tubuh. Lulusan SMK jurusan tata kecantikan memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,
seperti kemampuan merias wajah, menata rambut, dan melakukan perawatan kulit. Selain itu juga, kemajuan teknologi juga membuka peluang bagi mereka untuk berinovasi. Misalnya dengan membuat produk kecantikan alami atau membuat bisnis salon modern. Oleh karena itu, lulusan SMK memiliki kesempatan luas untuk berkarir dan berwirausaha di bidang kecantikan yang terus berkembang. Demikian presentasi kami mengenai sertifikasi pangan. Bagi teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oke, udah. Yuk, mereka sudah nanya nih. Ada yang ingin bertanya? Yuk, silakan Aura. Karena kita ini jurusan kecantikan ya, fakta-fakta apa yang harus kita buat dalam teks argumentasi atau persuasif sehingga orang percaya dengan produk yang kita jualkan? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan Aura. Datanya seperti hasil penelitian survei, testimoni pelanggan yang sudah ditemukan produk, perbandingan kualitas dengan produk lain secara objektif, angka penjualan atau penghargaan yang pernah diraih. Oke, yuk. Jadi Aura, menurut mereka, dan kita bisa melihat dari data-data pengunjung yang ada. Yang kedua, dari testimoni. Makanya memang orang-orang yang bergelut dalam bidang usaha, kalau ada salon, kebetulan saya mengenal beberapa muar. Ketika mereka selesai dalam makeup pengantin, testimoni si pengantin itu selalu mereka promosikan, selalu mereka tampilkan di media sosial mereka. Tujuannya apa? Tentunya agar orang lain, pelanggan yang lain semakin percaya dengan produk mereka. Nah, selain testimoni tadi, apa lagi? Setelah testimoni, angka pengunjung yang datang itu juga merupakan fakta-fakta yang bisa mengundang orang lain untuk tampil atau datang ke produk yang kita buat. Jadi kalau seandainya kecantikan, salon dan sebagainya, nail art dan sebagainya, haircut dan sebagainya. Nah, dari fakta-fakta, dari testimoni, dari survei yang ada dari pelanggan, itu bisa dipakai untuk mempromosikan kalimat-kalimat promosi. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok pertama. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang diskusi kelompok dari yang pertama, ide pokok dan ide terus dalam teks argumentasi. Nah, ide pokok yang ada dalam teks argumentasi diversifikasi pangan penting untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Nah, untuk ide produknya sendiri ada 4. Diversifikasi pangan merupakan ketergantungan pada suatu jenis bahan pangan seperti beras. Kedua, Indonesia memiliki berbagai sumber pangan lokal seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, dengan diversifikasi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi dari berbagai sumber makanan. Yang terakhir, diversifikasi pangan membantu meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan memperkuat ekonomi daerah. Yang kedua, kalimat fakta dan kalimat opini digunakan dalam teks argumentasi diversifikasi pangan. Kalimat fakta ada diversifikasi pangan adalah upaya untuk mengembangkan berbagai sumber pangan agar tidak bergantung pada satu jenis bahan pokok. Yang kedua, pemerintah Indonesia mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, dan sagu. Yang ketiga, Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan. Ada kalimat opini. Kalimat opininya adalah masyarakat harusnya lebih sadar pentingnya mengonsumsi makanan yang beragam. Ya, betul. Itu adalah kalimat opini. Karena itu saran. Masyarakat harusnya lebih sadar. Harusnya. Kamu harusnya lebih giat belajar. Itu adalah kalimat-kalimat opini. Langsung ke nomor 3-nya. Yang nomor 3, menulis teks argumentasi tentang tema industri kecantikan merupakan peluang besar bagi lulusan SMK di era modern. Industri kecantikan merupakan peluang besar bagi lulusan SMK di era modern. Industri kecantikan berkembang pesat di era modern karena meningkatkan kesadaran masyarakat akan penampilan dan perawatan diri. Hal ini menjadi peluang besar bagi lulusan SMK, khususnya di SMK kecantikan yang telah dibekali keterampilan praktis seperti merias wajah, menata rambut, dan perawatan kulit. Dengan kemampuan tersebut, mereka dapat langsung dari salon, spa, atau membuka usaha sendiri. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga memudahkan mereka menggunakan jasa dan
karena itu industri kecantikan bukan hanya menjadi lapangan pekerjaan, tetapi juga membuka jalan bagi wirausaha muda untuk sukses. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan kembali, kita berikan aplaus untuk teman-teman. Bahwa kalian memahami mengenai fakta dan opini, ide pokok yang ada dalam teks. Kemudian kalian sudah paham, ketika menulis paragraf argumentasi ada alasan yang harus kita kemukakan. Oke, dari persentase teman-temanmu ini, dan Ibu melihat bahwa hasil diskusinya ketika mereka diskusi kelompok dan mungkin dan kalian juga kelompok-kelompok lain itu menunjukkan bahwa kalian sudah paham bahwa teks argumentasi itu bisa kita pakai untuk mempromosikan produk yang kita miliki. Jadi berdasarkan bukti-bukti fakta ataupun survei, dan itu semua adalah data-data yang bisa mempromosikan produk kita. Jadi untuk kalian jurusan tata kecantikan, kalau nanti kamu sudah buka tempat, kamu bekerja salon dan sebagainya atau nail art, kamu sudah mulai dan menggeluti usahamu, kamu bisa mempromosikan kegiatanmu dengan menggunakan paragraf argumentasi. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya bahwa argumentasi dan persuasi itu bisa digunakan untuk mempromosikan produk unggulan yang kamu miliki. Ya, untuk mengukur pemahamanmu tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan quiz. Ibu pakai aplikasi Quizzes. Kalau dulu namanya Quizzes, kalau sekarang sudah ganti namanya, nggak Quizzes lagi. Wegro, Wegro. Nah, Ibu akan mengirimkan linknya, berlombalah dengan temanmu untuk menjawab. Nanti akan terlihat siapa yang peringkat atas, yang paling memahami dan pembelajaran kita hari ini. Dan masukkan namamu. Nah, sudah masuk, Bunga sudah. Kak sudah. Lanjut. Ya. 31. Ya, sudah 31, 32. Kita jumlahnya berapa? 34. Oke, kita mulai. 2, 3, kerja sama. Dilarang kerja sama. Oke. Saya kiri ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, itu menunjukkan pemahamanmu terhadap untuk kali ini di pertemuan kita yang pertama ini. Jadi yang pertama tadi di atas siapa? Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Oke, tapi walaupun seperti itu, kalian harus tetap terpacu motivasinya untuk pembelajaran pertemuan kita selanjutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada refleksi yang mau Ibu minta dari kalian. Sudah sejauh mana pemahamanmu terhadap materi kita hari ini? Dibuka linknya, kemudian dijawab. Di sana refleksinya adalah hal baru apa yang kamu ketahui tentang mengenalkan dan mempromosikan produk melalui teks argumentasi dan persuasi. Silakan kita lihat komentar-komentarmu dan yang berkaitan dengan refleksi kita hari ini untuk mempromosikan sebuah produk, yaitu dengan memberikan alasan dan rujukan emosional agar pembaca tertarik untuk membeli. Bagus, sudah. Yuk lagi yang lain. Yang sudah mengirim send ini, embel market ini tadi siapa? Oke, itu berarti linknya udah harus kamu ganti tapi nggak apa-apa. Optimistic Salmon, woi, kok namanya udah aneh-aneh. Oke, hal baru yang saya ketahui adalah bahwa teks argumentasi digunakan untuk meyakinkan orang dengan alasan dan bukti, sedangkan teks lebih persuasif lebih menekankan pada ajakan agar pembaca tertarik membeli atau mencoba produk keduanya yang bisa membuat promosi lebih meyakinkan dan menarik. Yang Ayayeyo, siapa itu? Yang di sana saja dibaca. Oke, bolehlah kamu baca dari situ. Saya dapat mengetahui kalau teks argumentasi dapat membuat pendengar lebih percaya dengan sesuatu yang kita promosikan. Oke, Alvira. Oke, yuk, boleh dibaca, Alvira. Di sini dipaparkan saya, jadi bisa ya. Oke, yuk. Hal baru yang saya ketahui adalah cara menggunakan kata-kata meyakinkan dan menarik agar orang tertarik membeli produk kita. Oke, boleh dilihat. Nanti akan Ibu baca di rumah lagi, refleksi-refleksi untuk melihat dan
pemahamanmu tentang paragraf argumentasi dan persuasif yang bisa digunakan untuk mempromosikan satu produk. Baik, dan yang lainnya boleh hentikan segala aktivitas, nanti akan ibu baca. Refleksimu bisa kamu kirimkan nanti dan untuk melihat semua perhatiannya kemari. Baik, hari ini kita akan mencari menemukan bersama kesimpulan dari pembelajaran kita. Dari tadi kita sudah bersama-sama di kelas. Mulai dari yang pertama, dan apa itu teks argumentasi, dan teks argumentasi yang membutuhkan fakta-fakta, bukti-bukti, alasan-alasan untuk mempromosikan sebuah produk. Nah, ya kemudian harus ada ide-ide pendukung dari kalimat demi kalimat dalam paragraf argumentasi. Yang ketiga apa semalam itu? Pembelajaran kita bahwa melalui paragraf argumentasi kita bisa mengenalkan produk terkhusus untuk jurusan kalian. Jurusan apa? Kecantikan bisa kita buat. Baik. Demikian kesimpulan pembelajaran kita untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari bahwa teks prosedur bisa digunakan juga untuk mempromosikan sebuah barang. Bahkan melalui poster-poster, plakat-plakat, dan yang lainnya itu juga bisa kita pakai untuk mempromosikan suatu barang. Itulah pertemuan kita selanjutnya untuk minggu depan. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk pertemuan kita. Tetap kamu semangat belajar. Apabila ketika kamu datang ke sekolah harus ada yang kamu bawa pulang. Oke, Angel. Silakan pimpin kembali kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Sekali lagi selamat pagi jawabnya. Pagi, luar biasa. Demikian video praktik baik pengimplementasian pembelajaran mendalam di kelas yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.